Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa hiya adamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, usiku wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nafas. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Terlebih-lebih suatu hidayah iman dan Islam, sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan terian salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita kariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, majelis pengkajian tauhid tasawuf yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan tentang bagaimana pentingnya daripada khusyuk. Khusyuk adalah padam nafsu, tabiat dari banyak kemauan. Khusyuk pada hakikatnya ialah patuh karena takut atau karena sayang terlihat kehebatan dan kemuliaan orang yang disayangi dan yang sanggup memberikan nikmat dan kebesaran atau kekuatan orang yang baginya azab dan siksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Artinya, adakah tidak sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman bahwa khusyuk hati mereka karena mengingat Allah dan dengan barang yang turun daripada hak. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk ini terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatannya adalah bagaimana perasaan hina bagi perintah yang diperintahkan, beribadah kepada orang yang memerintahkan dan patuh kepada hukum, merasa diri lemah dan hina terhadap hukum, dan merasa diri rendah sebab selalu diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tidak engkau menyaksikan Allah, maka Allah menyaksikan engkau. Ini suatu sifat ihsan, berarti mengerjakan suatu perkara dengan sebaik-baiknya, bagaimana seharusnya, bukan asal jadi. Apabila diibaratkan pada pakaian adalah modelnya tidak asal jadi, tetapi harus sesuai dan serasi.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan kedua, khusyuk itu adalah senantiasa mengintip bahaya-bahaya amal dan penyakit-penyakit nafsu, melihat fadl, kelebihan kepada orang yang mempunyai fadal, dan mendapatkan daripada suatu bantuan pertolongan dalam perjalanan mendekati Allah, terbuka pintu ketauhidan. Kemudian selanjutnya bahaya amal. Penyakit amal adalah lemah yang mendorong untuk amal. Kemudian tafarruq niat, wijah niat dalam beramal. Syarat-syarat amal, rukun-rukun amal tidak sempurna. Kemudian penyakit amal ujub dan riya, tidak ikhlas. Kemudian penyakit nafsu seperti sombong, dengki, tamak, cinta dunia juga menjadi penyebab dari keburukan amal yang kita kerjakan. Kita dapat melihat fadal orang yang mempunyai fadal, menyempurnakan haknya, dan merupakan hak kita melihat kelebihannya, meninggalkan melihat kelebihan kita, merasakan bantuan Allah yakni anwar-anwar yang datang daripada hati kita, merupakan bantuan untuk mendekatkan kita kepadanya. Penyebab terbukanya pintu ketauhidan dalam perjalanan mendekatinya. Kemudian tingkatan yang ketiga daripada khusyuk adalah ia memelihara kehormatan pada ketika khusyuk dengan tidak syubhat, perkataan yang bertentangan dengan ilmu dan akal, dan tidak idlal, ucapan yang tidak mempunyai makna yang dapat dipahami, dan membersihkan waktu daripada dilihat makhluk. Waktu yang dimaksud adalah ahwal dan keramat, agar tidak dilihat oleh makhluk, dan menjauhkan pekerjaan yang dipandang manis oleh makhluk, penyebab dimuliakan oleh makhluk. Dia tidak melihat fadal pada dirinya dan orang lain, baik karena amal atau karena hak. Sebab fadal itu adalah milik Allah. Dia memutuskan melihat fadal pada selain Allah. Dia hanya melihat fadal dari Allah. Apakah Anda dapat melakukan khusyuk sebagaimana yang tersebut yang disampaikan tadi? Begitu juga al-fakir, baik dalam segi ibadah atau dalam segi gaul sesama. Inilah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita semuanya bisa khusyuk melaksanakan suatu ibadah semata-mata meluruskan niat dan ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang menang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh menanglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang sembahyang, orang yang salat, yang mereka khusyuk. Bagaimana kita bisa khusyuknya di dalam salat? Ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan, karena khusyuk atau konsentrasi dan penuh perhatian terhadap apa yang sedang kita lakukan merupakan bagian yang tidak boleh disepelekan, ya, di dalam kita mengerjakan suatu ibadah. Sebab banyak keterangan yang menjelaskan bahwa manusia yang tidak khusyuk dalam sholatnya tetap akan celaka. Memang khusyuk itu sangat susah. Dalam sholat misalnya kadang-kadang pikiran kita tidak tertuju pada sholat, tetapi tertuju kepada hal-hal yang di luar sholat. Biasanya yang terbayang ketika sholat adalah perkara yang sangat diidam-idamkan atau yang sangat ditakuti. Oleh karena itu kita perlu mengetahui cara-cara agar sholat kita khusyuk. Di antaranya yang pertama, tekatkan hati untuk melaksanakan daripada sholat.
Inna solati tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu memang merupakan bagaimana kita tercegah daripada penyakit-penyakit yang buruk, penyakit yang keji dan mungkar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Inilah yang kita ungkapkan daripada ketika kita melaksanakan sholat, daripada ibadah yang kita kerjakan, langsung bersandar bahwa sesungguhnya sholat kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bacaan iftitah. Kemudian yang kedua, jangan kita sholat di atas sajadah yang penuh dengan tulisan dan gambar-gambar, ya, karena itu bisa mengakibatkan daripada ketidakhusyukan sholat kita. Selanjutnya, perhatikan dahulu keadaan di sekeliling kita, apakah daripada sholat yang kita tempatkan, tempat itu bersih, tempat yang kita tempati yang baru itu bersih, suci. Kemudian jangan sholat ketika kita terlalu lapar atau haus. Demikian juga ketika kita ingin buang air. Ya, kita harus hilangkan dulu seperti semuanya itu. Selanjutnya, hilangkan dahulu semua yang meragukan dalam pikiran kita. Seperti pekerjaan-pekerjaan di rumah kita, utamanya ibu-ibu, ya. Harus hilangkan dulu pikiran di sana. Mungkin kompornya belum dipadamkan, pintu yang belum dikunci, ya. Hal-hal tersebut harus diyakinkan dahulu sebelum berangkat daripada menuju rumah Allah ke masjid atau musalla. Selanjutnya yang terakhir, mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk sebelum kita sholat. Sebab pada hakikatnya tidak khusyuk dalam sholat itu merupakan daripada godaan syaitan. Hadirin ya, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dalam pengajian kita pada hari ini tentang khusyuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berusaha bersungguh-sungguh bagaimana kita betul-betul fokus, konsentrasi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Marilah kita menjadi orang-orang yang menang, jangan jadi orang yang kalah dalam menghadapi hidup di muka bumi ini. Mungkin demikian pengajian kita. Mari kita tutup dahulu daripada doa agar kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah, kekhusyukan dalam beribadah kepadanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad fil awwalin, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa fil akhirin, Allahumma salli ala al malaikati al muqarrabin wa anbiya'ika al mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ja'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum rabbayana sigara wa lijaddina wa lijaddatina wa limasyaihina wa liazazatina wal hadir wal ghaibin wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayya minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum rabbi fir anta rahim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inaba wal istiqamah ala syari'atil garra'i wat tariqatil baida'i birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon taubat kepadamu dan inabah dan istiqamah atas syariat yang bersih dan tarikat yang suci dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ampunilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami yang terdahulu, yang sekarang, yang akan datang ya Allah, baik sengaja mau tidak ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Berikan kami hidayah, petunjuk buat seluruh alam ya Allah, agar kami selalu bisa istiqamah menjalankan ibadah, khusyuk, konsentrasi ya Allah dalam fikiran kami, dalam hati kami ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang maha dari segala yang maha ya Allah. Tunjukkan kami selalu ya jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim
jalan yang Kau ridhoi, nikmat yang kami selalu bisa syukuri. Ghairu maghdubi alaihim waladdallin, bukan daripada orang-orang yang zalim ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami banyak menzalimi diri kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah. Andaikan Engkau tak ampuni kami menjadi orang yang merugi ya Allah. Maka dari itu ampunilah kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, karena sesungguhnya Ialah yang telah memelihara kami, menyayangi kami di kala kecil ya Allah. Ketika dia masih hidup, sehatkan, panjangkan umurnya, terima amal ibadahnya. Ketika sudah meninggal, jadikan kuburannya ya Allah menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Jadikan para murabbina, guru-guru kami yang telah pernah mengajar kami ya Allah, yang masih hidup, sehatkan, panjangkan umurnya. Yang sudah meninggal, jadikan kuburannya di taman-taman surga, menjadi ahli surgamu ya Allah. Masih banyak hal yang kamu pinta kepadamu ya Allah. Apa yang pernah dipinta oleh Nabi dan Rasulmu ya Allah, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para wali-walimu, para kekasihmu, para ulama-ulama ya Allah, ulama yang soleh ya Allah, para orang yang berbuat baik ya Allah, yang khusyuk ya Allah, yang Kau terima doanya. Berkahi kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azab yaumil mahsyar wal jannatu mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiy ummi wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.